Tapi orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu adalah mereka yang tidak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk di Masjid Al-Muttaqin, dan kita berharap semoga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya di sini menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita sudah masuk ke golongan yang 23, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka ta'ala adalah orang-orang yang jujur dan amanah, sebagaimana hadis yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di juz yang ke-6 di nomor 2998, berkaitan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka ta'ala adalah mereka yang siddiq, mereka yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam tingkah lakunya, serta mereka yang amanah, mereka yang selalu dan senantiasa menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, qala, dia berkata, kalau di sini ini baru potongan hadisnya, hadis yang panjang kita akan menyampaikannya ya. Nazala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam adyafun minal bahrain in kuntum tuhibbuna, jika kalian benar-benar ya, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasuluh, jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa gampangnya itu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, jangan melakukan seperti itu. Itu maksudnya, Pak. Bukan itu yang Allah dan Rasulnya inginkan para sahabatku. Tapi apa? Kata Rasulullah, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu, jika kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya, fahafidhu ala thalathi khisalin, maka hendaklah kalian menjaga 3 perkara. Itu jelas, Pak. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya kita menjaga 3 perkara ini. Kita renungkan sejenak di dalam surah Ali Imran. Antum lihat
Di layar surah Ali Imran ayat 31. Ini dalilnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, konsekuensinya adalah ikutilah aku. Nah, lihat di sini, ni kembali ke siapa, Pak? Ni kan aku maknanya. Kita lihat di sini. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ada konsekuensinya. Nih, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, aku di sini siapa? Allah atau Rasul di sini? Ah, masih ada yang salah jawab nih. Coba kita ulang lagi ya. Qul ini yang berfirman adalah subjeknya adalah Allah, mukhatab lawan bicaranya itu adalah Rasulullah. Paham di sini, Pak? Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Itu kalau bahasa panjangnya, Pak. Katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka konsekuensinya adalah ikutilah aku. Allah atau Rasul di sini? Iya. Jadi para ulama yang ada di Masjid Al-Muttaqin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Rasulullah. Ya. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Kalau bahasa gampang, saya permudah lagi bahasanya. Wahai Muhammad, kalau kamu nanti berdakwah, ya, menyampaikan risalah dariku kepada umatmu itu, tolong, itu bahasa mudahnya nih, Pak. Tolong sampaikan kepada umatmu itu. Sampaikan kalimat ini. Jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, kan baru nyambung kan? Rasulullah di sini, Pak, bukan Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah maksudnya, bukan Allah. Karena bukti cinta kita kepada Allah, konsekuensinya adalah harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, harus mengikuti kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Maka fattabi'uni di sini adalah ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kemudian kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, ada dua fadilah, ada dua keutamaan di sini, Pak. Yang pertama, yuhibbukumullah. Pertama, Allah pasti akan mencintai kalian semua. Tuh, pasti itu, Pak. Secara otomatis, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita ikutin Rasulullah SAW, maka secara otomatis Allah akan memberikan kecintaan kepada kita. Secara otomatis, Pak. Cuma tanda kutip di sini bahwa tidak semua sunnah Rasulullah kita ikuti. Itu yang perlu kita garis bawahi di sini, Pak. Sunnah ada dua. Sunnah ada dua, Pak. Ini penting. Karena banyak orang yang salah paham dan gagal paham dalam mengikuti sunnah. Sunnah ada dua, Pak. Yang pertama, ada namanya sunnatul wahyiyah. Sunnah yang ada wahyunya dari Allah Tabaraka Ta'ala. Sunnah yang benar-benar ada wahyunya dari Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah lewat ucapan beliau dan lewat perbuatan beliau itu ada wahyu, perintah langsung dari Allah Tabaraka Ta'ala untuk disampaikan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu ada perintah langsung dari Allah lewat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah haji, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran Rasulullah ada berapa cara, Pak? Ada yang tahu nggak? Berapa cara bacaan Al-Quran Rasulullah? Ada 14 cara. Ada 14.
Lalu bagaimana Rasulullah ya berzikir, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bersolawat ya sesuai dengan sunnah. Karena ibadah yang dilihat oleh Allah bukan ibadah yang banyak. Ini yang perlu garis bawahi, Pak. Ibadah yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya. Paham ya, Pak? Bukan banyaknya. Tapi ibadah yang dilihat oleh Allah adalah yang berkualitas. Bukan dilihat dari kuantitas. Kuantitas itu banyak. Banyak itu nggak dilihat oleh Allah, Pak. Tapi yang dilihat dan dipandang dan bernilai pahala di sisi Allah, ibadah yang berkualitas. Walaupun secara kuantitas ini sedikit. Itu yang perlu kita garis bawahi. Apa bedanya, Ustadz? Bedanya adalah kalau dilihat secara kuantitas, yang penting banyak. Tapi nggak memperhatikan caranya benar apa salah. Itu maksudnya, Pak. Maka berkualitas itu adalah yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, dilakukan dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita kembali tadi, Pak. Apapun bentuknya sunnah, apapun bentuknya ibadah ketaatan yang kita lakukan, maka otomatis Allah langsung mencintai kita nih. Dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampingnya wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah secara otomatis Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ini termasuk nih, Pak. Ini segelas air putih. Minum, kita ketika minum air itu semua ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sepelekan adab minum, Pak. Cuma ini kan adab. Jangan sepelekan, Pak. Adabnya apa? Pertama, minum dalam keadaan duduk. Ya kan? Dalam keadaan duduk. Yang kedua, minum harus pakai tangan kanan. Yang ketiga, minum membaca Bismillah. Kalaupun makan berjamaah nih, makan berjamaah di sini, satu meja ya, berjamaah. Perintah Nabi apa? Kul mayalik, makanlah yang ada di depanmu langsung. Maksudnya ambil yang dekat dengan dirimu, jangan duduknya di sini, ayamnya jauh langsung gini. Gitu. Makan yang dekat gitu. Yang dekat dengan kita gitu, Pak. Itu adab, Pak. Makanya, Pak, kalau makan berjamaah ini ya ahlul baitnya, sahibul baitnya menyuguhkan makanan di atas meja. Sebelum duduk, lihat dulu mana yang paling Bapak sukai, langsung duduk di sampingnya. Itu caranya, Pak. Ini adab gitu kan. Kenapa? Karena kita disunnahkan mengambil makanan yang paling dekat dengan diri kita. Itu sunnah itu. Nah, kalau kita mempraktekkan, mengaplikasikan sunnah tersebut, kelihatan sepele ini kan, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tuh otomatis Allah langsung mengampuni semua dosa-dosa kita. Tanpa kita meniatkan, langsung Allah mengampuni dosa-dosa kita berdasarkan dalil ini. Ya, baca Bismillah, Masya Allah. Sekarang enggak. Ada saudara-saudara kita, ini tugas kita untuk mengingatkan mereka. Sudah makannya berdiri, kemudian pakai tangan kiri, nggak baca Bismillah lagi. Tuh senang tuh setan tuh, Pak. Makanya saya kurang setuju kalau ada perlombaan makan kerupuk itu dalam keadaan berdiri. Saya kurang setuju sekali. Ada kan lomba sebagai bentuk apresiasi kita terhadap pahlawan-pahlawan kita dulu kemerdekaan Indonesia ya sebagai bentuk apresiasi kita, kemudian mengadakan setiap 17 Agustus makan kerupuk dalam keadaan berdiri. Itu saya kurang setuju sekali, karena itu tidak beradab. Makanya adabnya harus apa? Dalam keadaan berdiri kan, harusnya dalam keadaan duduk gitu. Makan, minum dalam keadaan duduk. Ya, Masya Allah. Ada, saya lihat di video itu, anak-anak kerupuknya udah nempel di mulut, nggak dimakan-makan sama dia. Mungkin dia udah belajar sunnah kayaknya. Masya Allah. Benar, Pak, nggak dimakan-makan, digini-gini kan sama orang, nggak dia buka mulutnya. Karena posisinya saat itu berdiri, Pak. Mungkin kata ibunya, kalau ada kerupuk
jangan dimakan nak ya kalau posisi kamu berdiri. Mungkin gitu kali Pak. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lanjut lagi Pak. Inilah dua keutamaan kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut lagi Pak. Lalu kita lihat di sini. In kuntum tuhibbunallaha, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullah wa rasul, jika kalian ingin kalian dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian, Allah dan Rasulnya memberikan kecintaan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, fahafidhu ala thalathi khisalin, maka jagalah 3 perkara. Perintah Nabi Pak. Yang pertama, sidqi al-hadithi. Yang pertama adalah sidqi al-hadithi, yaitu berkata jujur. Bicara jujur. Yang pertama adalah bicara jujur. Yang kedua, wa adail amanati. Yang kedua adalah menunaikan amanah. Yang ketiga, wa husnil jiwari, dan berbuat baik terhadap tetangga. Baik, kita bahas satu-satu Pak. Ini penting. Setiap kita mendapatkan dalil-dalil tentang amalan Pak, yang mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya serta jaminannya itu adalah surga, maka amalan tersebut selalu digandengkan 2 hal. Pertama, hablun minallah, yang kedua hablun minannas. Selalu digandengkan dalam 2 hal ini Pak. Pertama adalah ibadah atau ketaatan atau amalan soleh yang berhubungan langsung dengan Allah. Yang kedua adalah amalan ketaatan yang berhubungan dengan manusia. Maka kedua hal ini selalu digandengkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Maknanya adalah tidak cukup kita hanya memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Salat kita rajin, puasa kita rajin, zikir, wirid, sholawat kita rajin, tapi hubungan kita dengan manusia rusak sama sekali. Maka jangan harap kita bisa memasuki surga Allah Tabaraka Ta'ala. Kalla, tidak akan pernah kita bisa masuki surga. Atau sebaliknya, yang penting hati saya baik sama manusia, walaupun gak sholat. Aduh, sama-sama juga, tidak bisa. Maka bagaimana kita memperhatikan kualitas serta kuantitas ketaatan kita, ibadah kita berhubungan dengan Allah serta berhubungan dengan manusia. Itulah yang terkenal dengan hablun minallah wa hablun minannas. Baik, di sini Rasulullah SAW menggandengkan dua hal di sini. Pertama, sidqil hadith. Pertama adalah berkata jujur, berkata jujur. Kenapa Pak? Karena berkata jujur itu adalah termasuk sifat dan karakternya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Tabaraka Ta'ala juga menjelaskan di dalam surah An-Nisa. Coba kita lihat di sini. Dalam surah An-Nisa, ketika Allah menafsirkan langsung surah Al-Fatihah. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini kalimatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu apa jalan yang lurus itu? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat. Tapi di sini tidak disebutkan oleh Allah siapa mereka yang diberikan nikmat itu, Pak. Siapa gitu kan? Kemudian Allah langsung mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalan yang Allah murkai dan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, Yahudi dan Nasrani.
Tapi Allah tidak menyebutkan siapa mereka yang diberikan nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayat ini dengan surah An-Nisa. Kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 69. Mana ini? Ya, kita lihat sini. Ya, 69 nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha. Ini, Pak. Inilah mereka yang diberikan nikmat adalah ini, Pak. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah nanti. Dikumpulkan di mana? Di mana, Pak? Di surga. Mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Nih, minan nabiyyin, para nabi. Pak, saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk saat ini ya, kita sekarang untuk menjadi seorang nabi masih ada peluang apa sudah tidak ada peluang? Sudah nggak ada peluang kan? Baik. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, jujur. Untuk menjadi orang yang siddiq masih ada peluangkah? Masih ada. Siapakah mereka yang jujur itu? Jujur ini adalah mereka yang antara lisannya, antara hatinya, lisan dan perbuatannya sejalan. Itulah yang membedakan antara orang munafik dan orang mukmin yang jujur, Pak. Orang mukmin yang jujur, hati, lisan dan perbuatannya dia sejalan, sama. Berbeda dengan orang munafik. Orang-orang munafik Allah sebutkan, coba nanti bisa dibuka dari surah Al-Baqarah ayat yang mulai dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim sampai halaman ke bawah. Ya, itu tentang sifat-sifat orang-orang munafik, Pak. Sifat orang munafik semua di situ tuh, Pak. Salah satu yang Allah sebutkan apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza apalagi kok lupa saya, astagfirullah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini sifat orang munafik itu. Apabila mereka bertemu dengan pembesar-pembesar mereka, kelompok-kelompok mereka, setan-setan mereka, Allah menyebutkan bahwa orang munafik itu adalah setan yang berkepala manusia. Apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, ya, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, ya, orang-orang munafik kalau bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan qalu amanna, kami benar-benar beriman kepada Allah, kami mencintai Allah dan Rasulnya. Wa idza khalau ila syayatinam, sebaliknya ketika mereka bertemu dengan setan pembesar mereka, ya, kelompok-kelompok mereka, qalu inna ma'akum, mereka orang munafik akan mengatakan kami bersama kalian. Yuk, kami bersama kalian, sama-sama kita memusuhi orang Islam. Kita sama-sama ingin menghancurkan Islam. Kita sama-sama menghancurkan Islam dari dalam. Ini orang munafik seperti inilah yang paling sulit kita bedakan, Pak. Paling sulit kita hadapi. Kenapa? Karena mereka punya kepala dua. Bertemu sama orang Islam, Masya Allah, kata-katanya manis, kata-katanya luar biasa, membuat orang-orang Islam seperti terhipnotis. Tapi ketika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok mereka sama-sama kaum munafikin, subhanallah, mereka menusuk kita dari dalam. Itulah sangat berbahaya. Pantas Allah menyebutkan mereka orang munafik fitarkil asfali minan nar. Mereka itu berada di kerak-keraknya neraka jahanam, di bawahnya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Itu orang-orang munafik. Maka hati, lisan dan perbuatan mereka itu tidak sejalan. Tapi orang beriman, hati, lisan dan perbuatannya sejalan, Pak. Pertanyaan tadi, bisakah kita seperti itu, Pak? Lisan, hati kita, lisan kita dan perbuatan kita sejalan. Bisa nggak kira-kira, Pak?
insya Allah kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang jujur akan disatukan dengan 3 kelompok tadi, Pak. Tiga kelompok yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Maka salah satunya adalah orang-orang yang kedua, siddiq. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita dapatkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dzirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya Islam itu adalah apa, Pak? Jihad, berperang, mati syahid kan? Tapi tahukah kita, orang mati syahid disebutkan dan diletakkan oleh Allah itu kelompok yang ketiga, bukan kedua. Padahal kita tahu sendiri, Pak, kalau seorang mujahid fisabilillah yang berjihad di jalan Allah, yang membela tegaknya kalimat tauhid di atas permukaan bumi ini, ya, kalau dia meninggal dunia, mati syahid, kemudian keluarganya mendapatkan syafaat 70 keturunan. 70 keturunan itu semuanya masuk surga. Ya, kemudian dia mendapatkan 73 bidadari. Itu kalau mujahid fisabilillah. Tapi Masya Allah, Allah meletakkan mujahid itu kelompok yang ketiga. Kita lihat di sini. Yang pertama nabi, yang kedua adalah siddiqin, orang-orang jujur. Ya, jujur keimanan. Karena berat loh, nggak ringan ini, Pak. Ya, yang ketiga adalah wasyuhada. Barulah orang-orang apa? Syuhada, mati syahid. Orang yang mati syahid. Yang keempat adalah wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, seharusnya orang-orang mati syahid itu dikelompokkan di urutan yang kedua, tapi tidak. Karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, Pak. Maka saya coba cari-cari penjelasan para ulama. Kenapa orang yang mati syahid tidak ditempatkan di urutan yang kedua di sini? Ya, saya coba analisa ayat ini, Pak. Seharusnya kan minan nabiyyin wasyuhada baru wasidikin. Tapi apalah kita, Pak? Kita hanya makhluk Allah yang jahil. Allah Maha tahu, Pak. Maka saya cari penjelasan para ulama. Saya mendapatkan penjelasan para ulama, yaitu seorang ulama bermazhab Hanafi, yaitu Dr. Wahbatuz Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhu al-Islam wa Adillatu di juz yang ketiga. Ya, kenapa Allah tabaraka wa taala meletakkan syuhada di urutan yang ketiga setelah orang-orang siddiqin? Kata beliau, kalau siddiqin cuma satu saja. Saya ulangi lagi, siddiqin cuma satu, Pak. Siddiq itu cuma satu. Setiap orang mukmin yang hati, lisan, dan perbuatannya sejalan, cuma satu tok. Sementara syuhada, orang mati syahid, ada 3 kelompok. Itu kata beliau. Ini enak kita bahas nih, Pak. Nih. Jadi setiap, tadi ya saya bilang siddiq ya. Kalau siddiq hanya satu. Tapi kalau syuhada maksudnya adalah orang-orang yang mati syahid itu ada 3. Ini penting kita bahas, kita cermati baik-baik. Jadi orang-orang mati syahid itu ada 3. Yang pertama adalah syahidud dunya. Syahid dunia. Itu yang pertama, syahid dunia. Apa maknanya? Maknanya adalah mereka yang berjihad. Contohnya langsungnya, mereka yang berjihad, yang berperang. Tapi mereka ini ketika berperang, ketika berjihad melawan orang-orang yang memusuhi agama Islam itu, niatnya bukan karena Allah. Mereka niatnya supaya dikatakan panglima perang, dikatakan orang yang pandai dalam bergulat, orang yang pandai dalam strategi perang. Bukan niatnya karena Allah. Tapi kalau dia ini meninggal di medan perang, ya, dia meninggal tertembak otaknya lalu meninggal dunia, Pak. Maka prosesi pengurusan jenazahnya itu adalah seperti seorang mujahid pada umumnya. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu
dikafani, tidak perlu di apa lagi? Langsung dikuburkan dengan baju dia pakai ketika berjihad. Tapi ada tapinya. Di akhirat inilah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam dibandingkan pelaku maksiat pada umumnya. Dibandingkan orang yang melakukan zina, dibandingkan mereka minum khamar, tiap hari pesta khamar, tiap hari judi online, tiap hari narkoba. Itu nanti belakangan mereka itu, Pak. Tapi orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu adalah mereka yang tidak ikhlas di dalam beramal, seperti seorang mujahid yang seharusnya dia niatkan untuk lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, tapi dia niatnya apa? Supaya dikatakan jagoan dalam berperang. Maka dia ini yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Pernah dengarkan hadisnya, Pak? Nanti bisa dibuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada. Di awal-awal bab tentang niat, itu Imam An-Nawawi meletakkan hadis tersebut 3 kelompok yang pertama kali dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu. Salah satunya adalah tadi, Pak, mujahid yang bukan fisabilillah. Naam, yang kedua, syahidul akhirah. Syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Mereka yang meninggal seperti orang pada umumnya, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Contoh, seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anak, mati syahid dia. Nah, orang seperti ini, ibu seperti ini, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan dengan layak seperti pada umumnya. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu luar biasa, syahidul akhirah. Contoh lagi, seorang yang meninggal ketika sedang thalabul ilmi, menuntut ilmu seperti ini. Misal, Pak, bapak-bapak ini lagi duduk mendengarkan kajian. Kemudian ketika selesai kajian, ternyata ada salah seorang di antara antum nggak bangun-bangun, ternyata dia sudah meninggal dunia. Siapa yang mau duluan, Pak? Enggak, katanya. Masya Allah. Kok enggak? Mati syahid loh, Pak. Kalau saya nanti belum selesai kajiannya. Kalau udah selesai kajiannya barulah bapak-bapak duluan gitu. Ini syahid akhirat nih, Pak. Syahid akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabil hatta yarji'." Riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia keluar, sampai dia kembali ke rumahnya. Kalau dia meninggal dunia, insya Allah mati syahid. Tapi syahidnya syahid nomor 2, syahidul akhirah. Naam, yang ketiga adalah syahidul dunia wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat. Siapakah mereka? Inilah yang disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dan Rasulnya, mujahidun fi sabilillah. Seorang mujahid yang benar-benar berjihad niatnya karena Allah Tabaraka Ta'ala. Seorang mujahid yang benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ini di dunia, subhanallah, tidak perlu dimandikan lain sebagainya tadi, seperti yang pertama. Dan di akhirat dia akan dijauhkan dari azab dan hisab kubur. Luar biasa. Tapi dengan satu syarat. Tapi syaratnya apa? Selama di dunia tidak memiliki utang. Selama di dunia tidak memiliki utang. Kalau dia punya utang walaupun 100 rupiah, makanya jangan sepelekan utang, Pak, walaupun 100 rupiah. Setinggi apapun ketaatan kita kepada Allah, wallahi terhalang masuk surga karena utang itu, Pak. Hati-hati. Apalagi sekarang untuk mendapatkan utang itu paling mudah sekarang nih. Paling mudah. Dulu harus datang ke koperasi apalah gitu, Pak, ya.
Sekarang nggak perlu, cukup ada HP Android, betul? Ngerti kan maksud saya? Tinggal buka Play Store, install, apalah yang banyak itu, nggak ngerti saya. Ya, ada IndiHome. IndiHome itu apa? Kalau IndiHome, manu ya? Astagfirullah, WiFi. Bu IndiHome apa satu lagi itu? Ya, banyaklah, subhanallah. Jadi itu Pak, itu paling mudah sekarang ini. Ya. Kemudian kita lihat, kita ulang lagi ya. Kita kembali ke ayat tadi Pak. Jadi kata Dr. Wahbatuz Zuhairi bahwasanya Allah meletakkan syuhada di urutan yang ketiga itu karena banyaknya macam-macam atau tipe-tipe orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid. Walaupun amalannya pas-pasan, tapi kalau dia itu tergolong mati syahid, tetap dikatakan mati syahid. Seperti itu. Khususnya nomor 2, syahidul akhirah, disebutkan Nabi SAW ada 7. Ya. Di antaranya adalah Rasul bersabda, "Man mata duna mali fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Seperti sekarang kita lagi pergi gitu kan, di rumah ada perampokan, kita ingin menolak, ingin membunuh atau menangkap gitu kan. Ternyata apa? Kita lebih duluan dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Maka kita mati syahid insyaallah. Berkaitan dengan Siddiq, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah. Kita lihat dalam surah At-Taubah di ayat ke-119. Perasaan kajian baru mulai ya Pak, cepat banget. Berarti ini timernya cepat nih, baru mulai tadi. Ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik Pak, ini panggilan kasih sayang dari Allah. Kalau saya merenungkan, saya sendiri Pak, ketika membaca Al-Quran kita merenungkan sejenak, sampai detik ini Allah masih memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Walaupun kita banyak melakukan dosa sama Allah, luar biasa, sampai detik ini Allah tetap memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kasih sayangnya luar biasa. Nih, ya dalam bahasa Arab namanya ya'ul munada, ya panggilan. Ya panggilan. Allah sebutkan dalam Al-Quran berjumlah 361 kali. Ayu, Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 150 kali. Ya. Kalau ya saja, ya panggilan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran 361 kali. Adapun ayu Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 150 kali. Kalau nggak percaya, itu sendiri nanti. Kemudian ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Coba kita lihat Pak, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan takwa dengan jujur. Saya ulang lagi, Allah menggandengkan takwa dengan jujur. Makna yang tersirat dalam ayat ini adalah tidak sempurna ketakwaan seorang kecuali dia harus berkata jujur. Itu maknanya Pak. Saya ulang lagi, tidak sempurna, bahkan belum dikatakan orang bertakwa sampai dia benar-benar hati, lisan dan perbuatannya adalah jujur sejalan. Ya. Maka hati-hati di sini. Kita mengatakan saya insya Allah sudah bertakwa kepada Allah, tapi suka berdusta, suka berbohong. Makanya Bapak Ibu sekalian terhormat Allah tabaraka taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata jujur. Jika tidak, lebih baik diam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak bisa berkata yang baik, berkata yang jujur, lebih baik kita diam.
Kenapa? Karena setiap ucapan dan kalimat yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga. Disimak baik-baik hadisnya, Pak. Ini hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Mana Sahih Bukhari? Ini dah. Yang mana tadi? Padahal saya sudah kasih tandain. Baik, saya bacakan dalilnya, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya jujur, berkata jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan sungguh ada seseorang yang benar-benar berkata jujur kalau dia terbiasa dengan berkata jujur. Kemudian kata Rasulullah SAW, hatta yuktaba indallah siddiqan, kalau dia benar-benar berkata jujur, maka Allah Tabaraka Ta'ala akan mencatat di sisinya sebagai tukang jujur. Maksudnya dalam artian dia akan selalu berkata jujur terus menerus. Itu maksudnya, Pak. Sekali dia berkata jujur, dia akan terus berkata jujur karena Allah sudah mencatat di sisinya sebagai orang yang selalu berkata jujur. Sebaliknya, wa innal kadiba, dan sesungguhnya dusta yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dusta itu dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan tidaklah seseorang yang berkata dusta, sekali berkata dusta maka akan melahirkan dusta yang berikutnya sampai Allah mencatat di sisinya sebagai tukang dusta selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik, Pak. Paham enggak maksud saya? Satu kali dia berkata dusta akan melahirkan kedustaan yang berikutnya. Kalau sudah melahirkan kedustaan yang berikutnya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai tukang dusta. Dan orang seperti itu ketika dia berbicara, membawa kabar berita, walaupun sejatinya berita itu adalah berita yang benar, tetap tidak dipercaya sama orang. Kenapa? Karena sudah dikenal di bumi dia sebagai tukang dusta. Walaupun dia benar, dia datang, Pak, minta bantuan, minta tolong. Kenapa? Minta tolong apa? Minta pinjam uang 10 juta. Untuk apa? Istri saya sedang sakit. Nggak percaya sama orang itu. Kenapa? Karena dia suka dusta. Padahal sejatinya dia benar-benar istrinya sedang sakit gitu, Pak, kritis. Tapi karena dia suka berdusta, nggak dipercaya lagi sama orang. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu jujur, Pak. Jujur dalam ucapan kita, jujur dalam perbuatan kita, jujur dalam hati kita, Pak. Karena ini barometer keimanan seorang muslim, itu adalah salah satunya ketika dia berkata perkataan yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan, Pak. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di bulan depan, insyaallah taala bulan 9 ya. Bulan September insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah mengumpulkan dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.